Astagfirullahaladzim. Salam manusia. Waalaikumsalam. Jamidi. Bagaimana Tuan Jamidi? Apakah sudah mencari keturunan tabib yang menyembuhkanmu itu? Ya, saya sudah berkeliling-keliling ke sana kemari. Akhirnya saya dapat menemukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana beliau sekarang berada? Dia berada di kediamannya. Tetapi ada hal yang tidak mengenakan. Apa itu? Saya sudah menceritakan semuanya. Tetapi beliau berkata tidak mewarisi ilmu dari ayahnya. Dan tidak bisa menyembuhkan dari penyakit itu. Apa itu jujur apa enggak itu kira-kira? Itu tidak mewarisi apa emang nggak mau membantu itu? Ya, beliau memang berkata seperti itu. Berkata tidak bisa mengobati penyakit itu karena tidak mewarisi ilmunya. Tetapi apakah tidak ada catatan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang sebagai rujukan? Apa antar kita saja ke sana? Biar kami yang membicarakan ini dengan keturunan tabib itu. Nggak apa-apa. Ya menjelaskan, siapa tahu ada buku-bukunya di kediamannya, kitab-kitab pengobatan-pengobatannya. Lebih baik saya panggilkan saja dia ke sini. Bisa? Oh, bisa. Oh yes, monggo. Baik. Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada apa kalian mencari saya? Ada apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ganang. Nama saya Diki. Nama saya Ade. Oh iya. Kalau ini raganya Sogun. Ini Nir Santoni. Oh iya. Dengan siapa, Tuan? Saya Salep. Tuan Salep. Tuan Salep. Seperti ini Tuan Salep. Mohon maaf, apakah jenengan dulu ayahnya seorang tabib? Betul. Tabib siapa kalau boleh tahu? Nameja. Apakah dulu yang menyembuhkan si Mas Jamidi ini? Betul. Jadi seperti ini, Tuan Salep. Saya sedang dilanda masalah di mana teman saya ini sekarang terkena parasit yang pernah dirasakan oleh si Jamidi. Saya menaruh harapan besar karena informasinya Jamidi dulu pernah sembuh oleh ayahnya Tuan Salep. Apakah kira-kira ayahnya tidak menurunkan ilmu apa untuk menyembuhkan kepada Tuan Salep sendiri itu? Untuk soal itu saya tidak paham. Karena saya sendiri tidak tahu untuk ilmu itu. Karena bahkan matinya mayatnya saja saya tidak tahu. Nah, ada di mana Tuan Salep waktu itu? Ya, beliau matinya jauh. Sedangkan saya sedang tidak bareng. Saya hanya mendengar bahwa ayah saya Nameja telah wafat. Tidak meninggalkan buku-buku atau resep apapun gitu? Saya tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Jamidi, Tuan Salep juga tidak tahu sama sekali. Memangnya tabib ayahnya jenengan mempunyai saudara berapa? Kalau anaknya berapa? Kalau anaknya cuma saya. Anaknya satu-satunya? Satu-satunya. Oh ya, apakah ayahnya jenengan punya murid? Iya mungkin. Murid tahu
mengajari siapa gitu? Kalau murid dulu sering banyak yang datang ke ayah saya. Cuma saya nggak paham siapa saja namanya, saya tidak paham. Lah ibunya bagaimana ibunya? Apakah tidak tahu ibunya? Kurang tahu saya. Untuk ibu pun masalah itu tidak tahu. Karena ilmu-ilmu seperti itu hanya diceritakan oleh orang-orang tertentu. Bahkan ke anaknya sendiri pun dia tidak menceritakan. Karena saya pun tidak pernah bertanya. Ya baiklah, jika seperti itu, ya mohon maaf sudah mengganggu. Tuan Salat, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Baiklah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa cukup ya. Cukup. Astagfirullah. Dan bagaimana ini? Apakah ada cara lain selain ini? Untuk cara yang lain saya tidak tahu. Pada intinya, saya sudah mempertemukan beliau dengan kalian semua. tapi tolonglah Jamidi. Dengan saya gimana? Katanya kan tadi pagi itu apa? Tuan kan ngasih suntikan lah ya, vaksin lah buat saya lah. Ini batasnya kan sampai malam ini. Nah untuk malam-malam berikutnya gimana ini? Untuk vaksin itu kan sifatnya itu sementara dan itu juga akan habis. Ya maksudnya apakah masih jenengan masih punya buat tubuh saya lagi biar saya tidak diganggu lagi gitu loh. Takutnya kan ini dalam perjalanan ini saya kumat nanti ngelukain teman-teman saya, kan saya yang salah gitu loh. Untuk itu saya tidak mempunyai stoknya. Dan lagi pula saya sudah mempertemukan Anda dengan beliau. Jadi sudah tidak ada urusan lagi dengan saya. Dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah. Apa tidak ada cara untuk menyembuhkan saya gitu loh? Mau gimana lagi? Paling jalan satu-satunya ya paling dibunuh saja. Ngawur. Jangan ngawur Jamidi. Dibunuh sih. Terus mau bagaimana lagi? Saya pikir-pikir kok malah jadi saya yang akan direpotkan ini. Ya bukannya seperti itu. Ya, bukannya seperti itu, bukannya. Ya, menolong kan bagus, Mbok, di bulan puasa. Daripada ini malah menjadi parah dan membahayakan. Ya cuma itu satu-satunya. Ya udah. Cara terbaiknya itu. Saya pikir sendiri aja lah Tuan Jamidi. Terima kasih, mohon maaf jika sudah merepotkan. Terima kasih banyak sudah mau membantu sampai saat ini. Ya, saya pamit. Salam. Waalaikumsalam. Aduh, penantian kita belum Membuahkan hasil ya. Udah berat ininya loh Mas. Hah? Udah berat banget. Aduh, jangan-jangan vaksinnya udah mulai habis Mas Diki. Manjada wajada. Iya. Artinya? Manjada wajada. Ya. Saya pun Semacam kun fayakun kan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti? Manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ki Maja? Bagaimana keadaanmu? ya masih seperti ini, masih biasa saja. Cuma sininya nih yang berat banget nih. Seperti ini, saya mau tanya kepada kalian. Kalian ngomong apa kepada ponakan saya? Kenapa dia pulang-pulang marahi saya? Dia marah-marah kepada saya. Kamu ngomong apa sih? Ini kita ngomong. Dia mengatakan,
Kayak asu. Bangsat. Menungsa merepotkan saya saja. Saya sudah coba membantu, malah minta lebih seperti itu. Memangnya kalian meminta apa sih? Sampai-sampai ponakan saya marah-marah. Seperti ini Ki Maja, tadi kan memang si Tuan Jamidi datang membawa anaknya tabib yang dulu pernah menyembuhkannya. Oh, si Salep. Ya. Ya. Ternyata si Tuan Salep itu tidak mengetahui ilmu dari ayahnya. Nah, sedangkan saya kan akhirnya ya sudahlah. Saya menanyakan kepada Jamidi terus langkah selanjutnya bagaimana ini Tuan Jamidi dibunuh saja. Ya saya enggak. Kau tidak terima? Ya masa dibunuh. Iya, memang masuk akal. Lagi pula di kehidupan kalian ada hukum, tidak boleh membunuh sembarangan seperti itu kan tahu. Nah, tetapi yang kena sasaran marah jadinya saya. Ya bilang saja permintaan maaf dari kami lah ininya. Jadi Ya kami tidak bermaksud untuk merepotkan. Jika memang dia dari awal sudah tidak mau membantu ya, kita pun tidak memaksa gitu loh. Lalu apa rencana kalian? Di sini Jamidi sudah tidak mau membantu kalian. Saya tidak mengetahui apapun tentang obat yang dibutuhkan. Mohon maaf Tuan. Nih, kan tadi pagi si Tuan Jamidi kan memberikan saya suntikan sama seperti yang Tuan suntikan kepada saya. Iya. Tapi kayaknya lebih berfungsi yang disuntikan sama Tuan Jamidi itu loh. Seperti masih ada apa enggak gitu loh. Suntikan yang diberikan kepadamu itu hanya sisa dulu waktu Jamidi terkena parasit tersebut. Itu hanya sisa beberapa saja. Sepertinya memang sudah dimasukkan ke dalam tubuhmu semua. Terus yang katanya saya tidak boleh terkena air itu gimana? Saya sedangkan manusia itu membutuhkan air. Kalau di dalam manusia kan berapa persen? 80% itu air. Bagaimana ya? Ya mungkin saja itu benar. Jamidi mengatakan kau tidak boleh terkena air. Mungkin saja benar. Karena bagaimanapun juga Jamidi sudah berpengalaman tentang parasit-parasit tersebut. Kalau saya hanya sekedar menceritakan bahwasanya ponakan saya pernah terserang seperti itu. Bismillah saja lagi Maja. Saya yakin keajaiban itu akan datang di malam hari ini dan Mas Diki akan sembuh. Pasti manusia. Lagi pula ini bulan Ramadan. Iya. Pasti ada berkah ataupun ada hikmah di balik semua kejadian seperti ini. Seperti itu kan. Berpikir positif. Positif. Pasti Jangan sembuh. Tapi positifnya jangan double manusia. Positif. Plus. Oh, gitu. Jangan sekali-kali berpikiran plus. Hah? Plus artinya lebih. Ya pokoknya janganlah. Plus di otak saya itu lain ceritanya. Pijat maksudnya. Ya pokoknya ada lah. Saya tidak perlu mengetahui manusia. Ya sudah. Saya akan mengusahakan bagaimana cara dia sembuh. Saya akan mencari informasi. Ya sudah. Saya hanya menyampaikan hal itu saja. Nanti saya akan menyampaikan permintaan maafmu kepada si Jamidi. Baik. Terima kasih banyak Ki Maja. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi saya minta maaf sudah merepotkan terus ya. Tidak, saya tidak merasa direpotkan. Ada informasi mengenai diri saya langsung datang ke sini. Ya, semoga kebaikan Ki Maja di bulan suci ini menjadi keberkahan. Amin ya Allah. Dan dibalas lipat gandakan. Amin. Ya Allah. Semoga istri saya bertambah banyak. Amin. Udah berapa sih istrinya Ki Maja? 4. Mau lagi sih? Ya kalau ada sih mau saya. Biar bujang bekas, nama bujang bekas itu semakin tipis. Tebal. Oh, makin tebal. Iya. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tutup lanjut yuk. Positive thinking. Dik, istighfar. Kalau itu masa gini. Ya Allah. Diingel-ingel bisa apa nggak sih Mas? Dipijitin dulu supaya sembuh gitu. Di dalam sih di darah sih. Gimana ya? Dik,
Astagfirullah. Ya Allah. Mas, pateni nyong bahaya kena mas. Mas, pateni nyong bahaya kena mas. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Apa sih? Mas, pateni nyong bahaya kena lah. Tunggu dulu ya, makan dulu ya. Mas, nggak tahu dari tadi. Di tanyain aja mas. Kayaknya lagi ngeliatin ke sini loh. Diurusin mas dikit. Aduh mas, lepatannya baikin lah mas lah. Jangan ngomong ikut dik. Diurusin. Itu nih kuku. Astagfirullah dik. Istighfar dik. Assalamualaikum. Istighfar dik. Ada Pak, Tuan. Ya itu teman saya. Monggo, silakan. Monggo. Ya. Hah? Manusia. Siapakah anak ini? Ini teman saya. Coba Akwan. Yai Akwan. Nama saya Ganang. Ini kita lagi bingung ini. Yai Akwan. Kau tidak tahu. Temanmu ini spesial. Temanmu ini spesial. Dia manusia yang terpilih. Maksudnya gimana sih Yai Akwan? Coba kau bangunkan. Ada harta karun di dalam tubuhnya manusia. harta karun. Ya, gimana? Ini yang saya cari selama ini. Sudah ribuan tahun saya berkeliling dunia. Saya tidak menemukan yang seperti ini. Kau sungguh beruntung manusia. Kau memiliki sahabat yang mana dia manusia pilihan. Maksudnya gimana sih ini penyakitku malah beruntung? Hubungannya apa dengan keberuntungan? Mungkin manusia seperti kalian menganggapnya ini sebuah penyakit. Tetapi saya yang sudah berkecimpung lama di dunia seperti ini, saya menganggapnya ini emas. Ini harta karun yang jarang sekali ditemui. Nah memang Tuan itu siapa sih sebenarnya? Sudah saya bilang, saya Akwan, Yai Akwan. Ya maksudnya mencari hal ini untuk apa? Yang ada di dalam tubuhnya manusia ini, saya sedang mencarinya. Saya membutuhkan untuk penelitian saya. Oh, Tuan meneliti. Benar, saya seorang peneliti. Profesor. Saya tidak tahu lah apa bahasa kalian menyebut orang-orang seperti saya. Lantas Luar biasa. Luar biasa sekali. Apakah kau menjualnya? hah? Maksudnya Jual? Kalau jenengan mau ambil saja ini penyakitnya. Loh. Saya tidak mau kalau kau secara cuma-cuma memberikan kepada aku. Saya sudah terlalu kaya. Harta saya lumayan banyak. Sungguh, ini karunia Tuhan. Gimana? Ini Tuan bisa mengambilnya. Tentu saja saya bisa. Memang ini yang saya cari-cari semenjak dahulu. Ribuan tahun manusia.
Jika memang bisa, silakan Nyai Ahwan, silakan dengan senang hati. Tidak usah membayar. Justru ini adalah menjadi masalah bagi kita. Loh. Justru saya tidak mau kalau saya tidak membayar kepada kalian. Bagaimanapun juga, ini benda berharga. Nah, lagi pula Nyai Ahwan. Nyai Ahwan ya. Jikapun Nyai akan membayar saya, apa iya harta itu bisa saya gunakan? Tentunya kan tidak. Ya tentu saja bisa manusia. Yang akan saya berikan kepadamu untuk mahar harta seindah ini adalah sebuah emas. Kau bisa gunakan emas itu. Kau bisa jual untuk mungkin saja membangun rumah. Itu urusan belakangan. Yang terpenting sekarang tolong ambilkan saja bagaimana. Kasihan ini soalnya. Ambil semuanya. Kau berjanji terlebih dahulu. Berjanji apa? Kau mau menerima bayaran dari saya. Yes, nggak apa-apa. Yang penting ini cepat-cepat sembuh. Kasihan. Tidak bisa langsung diambil manusia. Harus dalam kondisi dia normal, bukan kumat-kumat seperti ini. Caranya bagaimana untuk menormalkan? Biarkan saja dahulu. Toh nanti dia akan sembuh sendiri. Saya yakin ini kumat hanya beberapa saat saja. Ini terjadi bukan hanya satu kali toh. Oh, berulang kali. Berulang kali ini. Begini saya ceritakan. Parasit. Yang ada di dalam ini benar. Namanya parasit. Parasit ini bernama Idriska. Parasit apa? Idriska. Idriska. Benar manusia. Parasit ini saya sudah cari sampai saya berkeliling dunia. Saya tidak menemukannya. Tiba-tiba saya melihat dari kejauhan cahaya berkilauan. Bagi saya itu cahaya yang sangat berkilauan. Karena ini sangat menarik perhatian saya. Saya datang kemari. Ternyata ada kalian. Dan harta ini akan menjadi perubahan besar nantinya. Setelah saya teliti dan saya Uji cobakan, saya masukkan ke dalam daftar terpenting bagi ujian saya. Nah. Ini. Agak siuman ini. Sebentar. Udah agak siuman. Kau jangan bergerak dulu manusia. ini Nyai Ahwan ini. Akuan ini. Ya, Ahwan. Profesor. Yang sedang mencari Mohon maaf manusia. parasit yang ada di tubuhmu, katanya malah emas katanya itu. Mas, Berharga banget maksudnya. Ada banget. Ya mungkin untuk manusia seperti kalian ini sebuah penyakit. Tetapi untuk saya pribadi yang memang menyukai hal-hal seperti ini adalah sebuah harta karun yang hanya manusia-manusia tertentu yang dipilih untuk ditempatkan parasit ini. nah bukannya yang saya dengar parasit ini jika sampai menguasai tubuhnya akan membahayakan, bisa membunuh orang. Mungkin seperti itu anggapan kalian, tetapi anggapan saya tidak. Akan saya coba keluarkan. Sebentar. Pakai kantong, Ini untuk memasukkannya nanti. kendi. Aneh manusia. Ini sudah mencapai ke otaknya. Bahkan setengah dari otaknya sudah dikuasai oleh parasit ini. Tetapi hanya seperti ini efeknya. Apakah kalian memiliki sahabat atau teman yang bisa menahan dari penyakit ini? Oh ya, memang dari tadi divaksin ya Gun? Iya itu. Bukan, saya rasa ini bukan dari vaksin. Saya rasa ini memang ada yang menahannya, ada yang membantu manusia ini. Oh ya,
mungkin saja sahabat kami. Baiklah. Tolong kau pegangkan terlebih dahulu. Manusia ini yang kau pegangkan. Sayang sekali. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Oh, tidak terlalu banyak. Ini hanya beberapa gram saja. Tetapi kau lihat sendiri, efeknya sungguh luar biasa. Ini biasanya parasit Iberiska ini terbuat dari apa sih? Kalau boleh tahu, Yai Akwan. Parasit ini sebenarnya makhluk hidup sama seperti kita. Dia bernyawa, namun memang menurut mitos yang beredar, makhluk hidup ini ataupun parasit ini banyak sekali dari kaumku, dari bangsa jin yang suka untuk menungganginya. Seperti itu. Berarti benar kemarin informasinya seperti itu. Bawalah, silakan jika memang itu berharga untuk Tuhan. Justru saya terima kasih banyak. Ini justru saya yang berterima kasih kepada kalian. Nah ini saya. Tapi ini sudah benar-benar habis apa masih ada sisanya? Membantu ke saya. Ini sampai dipastikan ya. Betul. Udah nggak ada sisanya itu. Tidak ada, ini hanya Enteng banget beberapa gram Mas. saja. Enteng banget. Yakin? Begini manusia, kau tunggu di sini terlebih dahulu. Saya akan mengamankan parasit ini. Saya akan mengambil emas di rumah saya. Mas itu apa? Mas untuk apa? Parasitnya laku, Dik. Mau Bayaran buat kita malah itu. Jangan. Seperti ini saja, Tuan. Akwan. Yai Akwan. Oh, Yai Akwan. Emas itu bagaimana kalau disebarluaskan kepada yang membutuhkan? Yang membutuhkan aja. Maksudmu makhluk-makhluk yang kelaparan? Benar. Ya sudah. Tetapi saya menganggapnya saya sudah membayar kepada Ya, nggak apa-apa. Setelah saya kembali ke rumah, jangan ada perkataan makhluk itu mengambil tetapi tidak membayar. Oh, tidak sama sekali. Ini saya enteng banget yakin. Justru saya berterima kasih banyak. Saya yang berterima kasih besar kepada kalian. Sebenarnya di sini saya yang dibantu oleh kalian. Nah, berarti sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Ini namanya simbiosis. Mutualisme. Ya, mungkin seperti itu. Ya sudah, saya terima kasih banyak. Karena kau sudah memberikan secara cuma-cuma. Nanti saya akan berjanji. Saya akan memberikan emas-emas itu untuk makhluk-makhluk yang membutuhkan. Ya. Ya sudah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tadi nyanyi siapa? Yai Akwan. Yai Akwan. Terima kasih banyak. Sedikit saran dari saya. Bila mana kau merasa lemas karena sudah dikeluarkan parasit ini, kau mungkin bisa memakan buah yang kecil yang coklat seperti itu. kurma. Ya, kurma. Kurma. Dengan jumlah yang ganjil, kau bisa memakannya. Insyaallah. Syukur-syukur Dewata akan mengembalikan kesehatanmu dengan pulih. Tapi ini udah, ini rasa saya tuh buat enteng banget. Di kepercayaan kami pun demikian, Tuan Akwan. Ya, Yai Akwan. benar sekali. Kurma ganjil 3 biji. Dan dia ganjil. Iya. 1, 3, 5, 7. Benar. Digunakan 3 ya. Kau bisa memakannya untuk berjaga-jaga supaya kesehatanmu memulih, benar-benar pulih. Ya alhamdulillah lagi ada di stok di rumah. Banyak. Ya sudah manusia, saya terima kasih. Semoga Dewata memberkati kalian. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
tapi bertoleransi tinggi. Ya, Assalamualaikum. Kurma. Ya, namanya juga profesor. Menderita hal apa? Tapi yakin mas? Sehat. Berarti pergerakan saya itu ringan banget mas. Ini yang dimaksud di awal kita berangkat tadi. Keyakinan, positive thinking, ya menghasilkan seperti ini. Keajaiban itu nyata apa adanya bagi mereka yang benar-benar meyakini bahwasanya segala sesuatu di dunia ini tidak susah. Ini Mas Diki nggak bisa disembuhin. Aman. Laku dong. Mas Ade, Vaksinnya ada berarti. Udah diambil. Udah sembuh nih, Mas. parasitnya laku dijual. Cuma nampak di sana berarti. Ya Allah, Sesungguhnya luar biasa ya. kesulitan dalam hidup hanya dalam imajinasimu saja. Keluarlah dari sana, kau akan melihat pelangi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.